Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, ingat nggak hari Jumat kemarin terjadi apa dengan IHSG? Ya, IHSG itu kenaikannya sangat luar biasa. Nah, para investor saya ingin infoin ke kalian semua, bukan cuma IHSG loh yang terjadi kenaikan sangat besar. Ternyata banyak indeks di seluruh dunia terjadi kenaikan harga, dan di mana kenaikannya itu juga cukup besar. Jadi kira-kira apa ya yang terjadi? Dan besok ini IHSG bakal arahnya kemana? Yuk kita lihat video ini. Sebelum saya mulai teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat ya untuk kalian semua yang mendapat cuan di saham BULL. Karena sebelum ini di tanggal 7 Januari saya ada membuat video di mana saya bilang saham BULL ini sangat menarik untuk diperhatikan. Dan di tanggal 8 Januari benar kejadian kalau saham BULL terjadi kenaikan sangat besar. Oke, nah sebenarnya saya sudah pernah sebut saham BULL ini di tahun 2020 akhir ya, di Desember. Nah di tanggal 8 ini saya lihat ada bandar raksasa yang masuk ke dalam saham, sehingga saya menggunakan kesempatan ini untuk melakukan investasi karena saya melihat sebuah peluang. Nah teman-teman, ini adalah grafik BULL ya di harga 430. Jadi di Januari 8 ini kenaikan harga BULL ini sebesar 7,5%. Dan kalau kalian lihat dari tanggal 4 Januari sampai ke tanggal 8 Januari ya, kenaikan BULL ini sudah mencapai 20%. Bayangin dalam seminggu ini 20%. Dan para investor, kalian tahu nggak teman-teman saya nih, dan banyak orang yang sudah mengikuti AG Invest sejak channel ini pertama dibuat ya, yaitu di tahun lalu, di tahun 2020 bulan November, kalian pasti sudah merasakan nikmatnya cuan di dunia saham. Ya, kalian boleh lihat sendiri beberapa video di AG Invest dan melihat analisa-analisa dan hasil kinerja AG Invest. Nah, bahkan teman-teman saya ini, teman-teman real life saya ya, mereka sampai membuat kata AG-mologi nih. Saya nggak tahu kata-kata ini muncul dari mana, tetapi kenapa kata-kata ini bisa lahir? Karena mereka bilang saham-saham yang dibahas di AG Invest ini keesokan harinya atau beberapa hari kemudian terjadi kenaikan harga. Nah, kalian para investor yang sudah lama mengikuti AG Invest atau bahkan baru menonton AG Invest, kalian bisa buktikan sendiri, lihat video-video saya sebelumnya dan buktikan hasil kinerjanya. Tetapi teman-teman, saya ingin mengingatkan satu hal ke kalian semua ya, sebelum para investor ini tersesat atau salah jalan. Ingat, saya itu bukan peramal saham. Saya tidak bisa meramal saham besok bakal naik atau besok bakal turun. Jadi kalau para investor bertanya kepada saya, besok kira-kira saham ini TP atau beli ya? Atau kira-kira harganya bakal naik sampai mana atau turun sampai di mana? Nah, saya tidak mungkin bisa tahu karena saya bukan peramal saham. Dan saya tidak pernah mengajak para investor untuk membeli sebuah saham A atau saham B atau bahkan saham C di channel AG Invest ini. Saya hanya sekedar sharing kepada teman-teman semua bagaimana caranya saya melakukan analisa ke saham-saham tersebut ya. Dan kira-kira saya lihat yang mana menarik untuk dilakukan investasi. Jadi teman-teman jangan sampai ya kalian lihat video ini dan muncul sebuah kode saham lalu kalian langsung beli saham ini tanpa melakukan analisa saham. Kalau misalnya kalian sudah mulai malas untuk melakukan analisa dan cuma mengandalkan video AG Invest, nah ini kalian akan sulit ya untuk menjadi a great investor. Karena seorang a great investor itu tidak serta-merta mendengarkan informasi dari orang lain. Mereka itu harus melakukan research tambahan dan meyakinkan diri kalian sendiri untuk melakukan investasi. Jadi teman-teman, channel ini kan tujuannya untuk melahirkan banyak investor yang handal ke depannya. Jangan menjadi malas, terus melakukan analisa tambahan. Oke, yuk kita lanjut video ini. Nah, pertama-tama saya ingin memperlihatkan keempat indeks di Amerika ya. Keempat indeks ini sangat terkenal yaitu Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, dan NYSE. Nah, jadi keempat harga indeks ini kalian coba perhatikan. Dalam waktu satu hari ya, ini Januari tanggal 7 saya ambil datanya. Kita lihat dalam satu hari ini Dow Jones ini 0,69% dalam satu hari. Nah, kalau kita lihat indeks DJI ya atau Dow Jones Industrial Average, di mana terjadi kenaikan 0,69% dalam waktu satu hari. S&P 500, nah ini 1,48%. Ini bayangin, ini bukan saham ya, ini indeks, kenaikannya sangat besar. Di saat yang bersamaan, Nasdaq Composite ini kenaikannya 2,56%. Bayangin kalian, 2,56% indeks ya ini kenaikannya. Ini sangat spektakuler sekali. Dan NYSE juga terjadi kenaikan 0,95%. Jadi kalau kita lihat dalam waktu hari yang bersamaan, indeks Amerika ini terjadi lonjakan harga. Berikutnya adalah indeks Asia. Kita lihat, Nikkei ini punya Jepang ya indeksnya. Kenaikannya ini 2,36 di tanggal 8 Januari ini bersama dengan IHSG ya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, ini kenapa ya? Kenapa semuanya ini terjadi kenaikan lonjakan harga yang sangat drastis? Kita lihat lanjutnya, Hong Kong Hang Seng Index 1,2% kenaikannya. Dan
Kospi. Nah, Kospi ini teman-teman coba lihat kenaikannya ini 3,97% ya. Bayangin hampir 4%. Kalau kalian bisa bayangin, untung kalian di IHSG ini kalau kenaikannya ini 1% lebih ya. Kalian sudah bisa cuan belasan persen di saham atau bahkan 20-an% lebih. Bayangin kalau saham indeksnya ini 3,97% kenaikan dalam waktu 1 hari. Ini kalian taruh di saham apa aja pun kalian bisa cuan ya ceritanya. Nah, dan di saham India yaitu Nifty 200 juga terjadi kenaikan 1,41%. Nah, teman-teman coba lihat. Jadi bukan cuma Amerika yang terjadi kenaikan, tetapi di seluruh Asia ya. Di Hang Seng, di Nikkei, di Kospi, dan bahkan di Nifty terjadi kenaikan harga yang sangat drastis. Nah, oke teman-teman. Jadi menurut kalian apa ya yang terjadi? Kalau saya pribadi, saya merasa ada big players atau big investor yang melakukan penginvestasian besar-besaran ya ke dalam dunia saham. Jadi bukannya mereka investasi di sektor real seperti bisnis-bisnis atau sektor properti atau segala macam, tetapi mereka masuk ke dunia saham. Nah, sangat jarang terjadi untuk sebuah indeks price saham ya, di mana hampir seluruh dunia terjadi kenaikan harga yang serempak dalam hari yang sama. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat big players ini kan sudah melakukan investasi besar-besaran di seluruh dunia. Jadi boleh dong kita melirik saham-saham yang diborong mereka ya. Kira-kira apa sih yang sudah mereka investasikan dengan jumlah yang cukup besar? Yuk pertama kita lihat dulu ya saham bull ini. Tadi kan kita lihat sudah terjadi kenaikan sangat besar bull. Kalau dari sisi foreign-nya ya, foreign transaction by stock, 5 hari terakhir bull ini diborong terus oleh asing. Dan khususnya di 2 hari terakhir, di mana di tanggal 7 Januari dan 8 Januari, pemborongan asing ini sangat besar ya, 31,9 juta dan 21,3 juta. Jadi walaupun bull ini sudah naik cukup pesat, malah diborong lagi sama asing dengan jumlah yang sangat besar. Ini artinya apa? Kalau asing ini sangat percaya dengan saham bull ini. Ya, mari kita lanjut. Berikutnya adalah BBCA. BBCA ini kalian lihat ya, saya bukan cuma mau ambil 5 hari, karena kenapa? Sangat menarik untuk saham BBCA. Nah, kalau kita lihat 2 minggu terakhir ini, BBCA ini diborong terus sama asing. Mulai di tanggal 7 Desember tahun 2020 diborong terus sampai sekarang. Mungkin ada terjadi penjualan sangat kecil ya, tidak signifikan. Sisanya ini pemborongan terus. Nah, dan bahkan BCA ini sudah di harga 35 ribuan, asing malah borong BCA besar-besaran 281 juta. Dan kalian tahu ya, BCA ini nggak murah loh, dia punya harga. Nah, jadi kalau gitu artinya saham BCA ini masih sangat menarik ya oleh investor asing, sehingga mereka merasa di tempat lain mungkin tidak bisa memberikan keamanan seperti BBCA. Jadi mereka melakukan investasi di BCA. Sekarang kita lihat grafik BCA secara singkat ya. Kalau kita lihat dari tahun 2008, dari krisis ya, di mana saat ada terjadi penurunan harga dari all time high mereka, dan di mana mereka mulai ngetes resistance-nya, setelah mereka breakout, ada terjadi kenaikan harga. Begitu juga di tahun 2011, saat mereka all time high, koreksi, dan setelah mereka mencoba untuk menembus resistance, mereka breakout, dan pola ini terjadi berulang-ulang kali. Jadi di tahun 2020 saya lihat, ini kan BCA sudah mencapai all time high mereka ya di tahun 2020, lalu kena COVID, krisislah mereka dan hancur harga saham BBCA, sebagaimana banyak saham lainnya. Lalu sekarang mereka sudah mulai recover. Nah, di tahun 2021 ini ya, 8 Januari, mereka ini sudah menembus resistance mereka. Sehingga apa yang terjadi kalau di saat-saat sebelumnya mereka terjadi breakout ya. Walaupun di tahun 2012 mungkin mereka akan cukup lama sideways, tetapi rata-rata mereka akan kembali breakout. Dan di tahun 2016 akhir, ini breakoutnya cukup dahsyat ya, langsung nuki ke atas nih, kalian lihat. Nah, jadi kalau menurut saya, saham ini sangat layak ya untuk dikoleksi, apalagi sudah diborong sama pemain-pemain di luar, pemain asing. Oke, sekarang berikutnya adalah saham BBRI dan BBNI. Kita lihat ya, untuk BBNI dulu. Ini 5 hari terakhir BBNI terus diborong oleh asing. Jadi asing ini melihat BBNI sangat menarik ya. Walaupun kita lihat BBNI sempat terjadi penurunan 1,53%, yaitu lokal melakukan take profit ya, tetapi tetap diborong sama asing. Dan bahkan hari terakhir ya, di tanggal 8 Januari ini, 65 juta ini diborong sama asing. Akumulasi buy. Nah, bagaimana dengan BBRI? Kalau BBRI terjadi penjualan di tanggal 6 dan tanggal 5 Januari ya.
tetapi tidak terlalu signifikan. Sedangkan di 2 hari terakhir di mana IHSG ngamuk ya, di tanggal 7 dan di tanggal 8, pembelian di BBR ini sangat besar. Bahkan di tanggal 8 ini 325 juta guys. Ini sangat-sangat besar ya. Jadi saham BBR ini mungkin sangat menarik di mata investor asing. Berikutnya adalah INTP dan Pegas. Nah, INTP ini adalah saham semen ya. Kalau kita lihat di 4 hari terakhir, di mana saham INTP ini terjadi pembelanjaan buy asing. Walaupun kita lihat di tanggal 6 Januari, ini penurunan INTP cukup drastis ya, 2.42%. Tetapi asing tetap melakukan pemborongan. Lalu di tanggal 7 dan 8 asing juga terjadi net akumulasi buy. Sehingga menurut saya INTP ini juga masih menarik untuk dilakukan pembelian. Dan untuk Pegas, kalau Pegas ini kalian lihat ya, asing sempat lepas di tanggal 6 Januari 28 juta dan di tanggal 8 Januari mereka kembali melakukan entry point. Dan ini disertai dengan bandar lokal ya, karena 4% ini kenaikan cukup signifikan. Nah, berikutnya saya ingin membahas sedikit tentang grafiknya INTP dan Pegas. Kalau kita lihat INTP ini sepertinya cyclical ya, atau ada siklusnya. Setelah mereka terjadi kenaikan signifikan, ada koreksi juga cukup besar. Dan kembali lagi terjadi kenaikan dan koreksi cukup besar. Nah, teman-teman, kita lihat. Ini kan COVID ya, di tahun 2020 Maret, mereka ini amblas dan berada di bawah cukup lama. Sekarang mereka recover ke harga terendah mereka sebelum COVID. Nah, kira-kira menurut saya ya pribadi, mereka ini pasti akan perform lebih baik setidaknya dari terendah mereka sebelum COVID. Apalagi ada SWF ya di tahun ini, dan INTP kan ini adalah saham second liner yang konstruksi ya, karena mereka kan bahan bakunya untuk pembangunan, sehingga mereka ini masih mempunyai potensi yang cukup baik. Dan kita lihat bagian asing atau investor asing juga masih membeli saham INTP. Dan untuk Pegas, kalau kita lihat Pegas ya, Pegas ini kan baru-baru ini beritanya kita tahu ya, ada sengketa pajak, dan ini masih belum selesai, belum settle. Dan secara grafik, sebenarnya di tahun 2015 akhir ya, Pegas ini selalu downtrend, dan downtrendnya ini cukup dalam dan belum pernah recover dari downtrend tersebut. Jadi kita lihat kalau untuk jangka panjang Pegas ini kita belum melihat ada uptrend ya, atau reversal. Kalau kalian tanya kira-kira kapan bagusnya untuk Pegas di TP, menurut saya pribadi ya, ini ingat, kalau saya pribadi di harga 1.900 saya ingin melakukan TP, karena Pegas ini mungkin akan agak sulit untuk melakukan breakout di all time high mereka. Dan kalaupun mereka bertransaksi, Pegas ini mungkin sideways di kisaran harga 2.000 ya. Oke, mari kita lanjut lagi. Kalau kalian perhatikan Telkom ini sangat spektakuler sekali ya, pembelian dari asing 538 juta. Saya tidak tahu siapa yang beli, tetapi sepertinya mereka sangat yakin dengan Telkomsel, sehingga pembeliannya ini sangat luar biasa ya. Dan walaupun bukan cuma di tanggal 8, 3 hari di tanggal 7 dan tanggal 4 dan tanggal 5, Telkom juga diakumulasi dengan bandar asing. Bagaimana dengan Excel? Kalau Excel ini hijau semua ya, atau biru semua, di mana terjadi akumulasi terus by bandar asing. Walaupun kita lihat Excel ini ada TP dari sisi lokal, tetapi bandar asing masih optimis kalau Excel ini akan naik. Baik, berikutnya adalah ASI, yaitu mungkin ini yang terakhir. ASI ini terus diborong ya teman-teman. Kita lihat ASI ini kan sebenarnya sempat sideways di kisaran harga 6.000 sampai 6.100. Tetapi kita perhatikan asing terus memborong saham ASI. Apalagi di tahun 2021 tanggal 8 ini, kemarin Jumat ya, mereka ini kenaikannya 5.76% ASI dan dimasuk oleh asing 178 juta. Jadi ini sangat-sangat besar, dan saya pasti yakin mereka ini ada pertimbangan tersendiri, analisa mereka kenapa mereka ingin melakukan investasi di saham ASI ini. Kalau saya pribadi sih merasa ASI memang masih harganya murah, dan di harga 6.400 ini masih berpotensi ya untuk terus lanjut ke harga 7.000. Kalian bisa cek langsung grafiknya ASI. Kalau saya pribadi mempunyai target jangka pendeknya ya, atau first target saya di harga 7.000. Nah, ASI ini sekarang masih di 6.400, jadi potensi cuannya masih besar. Jadi teman-teman kira-kira harus bagaimana ya setelah melihat informasi sebelumnya? Pertama kan kita lihat saham-saham ini di seluruh dunia, indeks-indeksnya naik semua dan melayang-layang istilahnya. Kenaikannya bukan main-main ya, nggak tanggung-tanggung. Selanjutnya kita melihat ada beberapa saham yang diborong secara jumlah yang besar by investor asing. Nah, sekarang pertanyaan adalah, apakah saham yang tidak diborong asing ini akan amblas atau akan runtuh ya? Nah, menurut saya belum pasti. Kenapa? Karena bisa saja bandar lokal yang melakukan akumulasi. Jadi bukan artinya tidak dibeli sama asing langsung sahamnya akan dibuang, karena masih ada bandar lokal. Saya cuma mau men-sharingkan bahwa dari investor asing ini mereka pasti mempunyai pertimbangan kenapa mereka membeli dalam jumlah besar di dalam hari yang sama
kompak ya, serentak di seluruh dunia ke saham-saham ini. Jadi pasti ada pertimbangan tertentu. Dan teman-teman selanjutnya ya, kalau selama tidak ada peningkatan bunga deposito di bank ya, kalau di kisaran 3% lebih sampai 4% terus-menerus sepanjang tahun, saya rasa banyak investor akan memindahkan dana mereka dari deposito bank ke dunia saham atau bahkan Bitcoin. Nah, teman-teman, kenapa saya menyebutkan Bitcoin kali ini? Karena saya dapat banyak komen ya dari beberapa investor sekalian atau para penonton yang sudah lama ikut Edge Invest ataupun baru, kalian sering salipin Bitcoin. Nah, memang kalau kalian ikuti Bitcoin ini naiknya sangat luar biasa ya. Saya tidak akan melakukan penjelasan panjang lebar tentang Bitcoin karena Bitcoin itu sangat rumit sebenarnya. Kalau saya ingin menjelaskan ini butuh waktu yang sangat panjang dan mungkin di video yang berbeda. Karena untuk prospek Bitcoin seperti apa, resikonya seperti apa, itu sangat rumit ya. Tidak seperti saham-saham ini. Karena Bitcoin itu bukan sesuatu yang bisa dipegang atau bisa dilihat. Oke teman-teman, jadi sekarang kita ini punya PR bersama ya. Kita harus melakukan trace where the big money goes. Hari Jumat kemarin, ada sebuah investor yang sangat besar, mereka menginjek dana di berbagai tempat sehingga IHSG bahkan di S&P 500 di Amerika dan juga Asia lainnya, Jepang, Korea dan lain-lainnya terjadi kenaikan harga yang serentak. Nah, kita tugasnya adalah melihat saham-saham apa yang mereka beli karena menurut saya potensi sangat besar di saham-saham tersebut. Karena nggak mungkin dan mereka mau melakukan investasi lalu rugi kan. Nah, dan teman-teman kalian boleh tulis komen di bawah ya, kira-kira saham apa yang diborong sama asing dengan jumlah yang cukup besar. Di mana saya tidak mencantumkan di video ini. Karena kalau saya cantumkan semua, mungkin video ini bisa sampai sejam lebih ya. Dan para investor, kalian harus tahu ya, saya tidak mengajak kalian untuk melakukan pembelian di saham-saham yang barusan saya tunjukkan. Jangan sampai Senin kalian langsung borong semua saham tersebut. Saya mau kalian melakukan analisa tambahan supaya kalian tahu alasan kalian melakukan investasi di saham-saham pilihan kalian sendiri. Oke, sekarang saya ingin mereview IHSG ya. Ini sekarang ada di harga 6.257. Kalau kita lihat all time high-nya ya di tahun 2018 ternyata IHSG. Jadi teman-teman, sekarang IHSG ini belum menembus all time high-nya ya. Sedangkan banyak indeks-indeks lainnya di mana Amerika, di tempat-tempat lainnya ya, indeks Asia sudah menembus all time high mereka atau harga tertinggi. Nah, IHSG walaupun sudah terjadi kenaikan sangat besar ya 1.69, mereka ini belum menembus all time high. Sehingga apa? Kita masih mempunyai resistance di all time high kita. Ya, nah kita tidak tahu nih apakah Senin akan rally lagi IHSG. Karena sebelum menembus ke resistance 6.600, IHSG ini mempunyai resistance di 6.300-an lebih ya, dimana sangat dekat ya sekarang IHSG dengan posisi resistance mereka. Dan teman-teman, menurut saya kalau IHSG tidak mampu menembus resistance mereka di 6.300-an ini, maka IHSG akan bergerak sideways untuk beberapa saat. Tetapi, kalau mereka tembus di 6.300, resistance berikutnya adalah di 6.600. Dan kalau IHSG mampu menembus kedua itu, maka IHSG akan mengikuti indeks seperti yang lain-lainnya ya, di mana mereka terus naik ke atas. Oke, lalu saya ingin mengupdate sebuah berita ya. Kepada teman-teman semua, ini saya ambil dari CNBC Indonesia. Kita lihat. Oke teman-teman, ini adalah berita yang saya ambil dari CNBC Indonesia ya, di mana judulnya adalah RI berikan 5 paket stimulus fiskal hulu migas, dan ini daftarnya. Ini berita sebenarnya dari 3 Desember 2020 sudah ada, saya cuma ingin mengingatkan kembali ke teman-teman semua. Jadi berikut ini adalah kelima poinnya ya, kalian bisa baca sendiri. Fiskal ini atau stimulus yang dimana bisa membantu sektor migas. Kalian bisa langsung baca, ini sangat membantu sektor-sektor migas. Oke teman-teman, saya ingin memberikan recap sedikit kepada para investor semua ya. Kira-kira saham apa yang masih berpotensi? Saya ingin fokuskan ke 4 sektor ini. Pertama, perkebunan. Nah, kenapa menurut saya perkebunan ini sangat berpotensi ya? Karena seperti video yang saya sebelumnya jelaskan, harga CPO ini kan sekarang lagi sangat tinggi ya, bahkan tertinggi dari 10 tahun terakhir. Nah, kenaikan harga CPO ini sangat menguntungkan ya bagi perusahaan-perusahaan perkebunan. Berikutnya adalah konstruksi. Ya, kita sudah banyak sekali bahas tentang konstruksi di mana SWF 2021 sudah terbentuk dan sekarang SWF akan berjalan di tahun 2021 ini, sehingga saham-saham konstruksi akan sangat berpotensi ya di tahun 2021 ini. Berikutnya adalah migas. Barusan saya ingatkan kembali ke teman-teman di mana ada stimulus dari pemerintah yang khusus untuk di sektor migas. Nah, kalau kalian ingin bertanya kira-kira migas apa sih yang bagus? Pegas ya salah satunya. Lalu berikutnya adalah Elsa, Elnusa, dan yang ketiga adalah ESA, ESSA. Kalian bisa cek sendiri. Dan yang terakhir adalah sektor batubara. Nah, teman-teman tahu ya harga batubara kan masih naik terus. Dan menurut saya,
PTBA ini adalah salah satu kandidat yang masih berprospek. Kalau untuk saham batubara lainnya, ITMG dan lain-lain, dikarenakan ada terjadi pembatasan kuota dan macam-macam lainnya, saya kurang nyaman ya investasi di saham-saham tersebut. Sehingga untuk saham batubara, saya hanya ingin memfokuskan di saham PTBA. Dan mungkin saya akan melihat MBAP maupun ADRO, tetapi tetap fokusnya ke PTBA untuk saya. Sebenarnya masih ada banyak saham lainnya, saya tidak bisa sebutkan semua. Kalau kalian ingin tahu kira-kira atau berkonsultasi dengan AG Invest, kalian bisa ya menggunakan link traktir yang saya cantumkan di bawah. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian boleh tekan tombol like-nya ya untuk mensupport channel ini. Semakin banyak like di video ini, akan semakin sering video ini muncul di beranda-beranda orang lain. Dan bagi para investor yang baru datang ke channel AG Invest, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru mengenai dunia saham. Oke? Sampai di sini dulu ya. I'll see you again next time. Bye-bye.